dengan bahan beli cuman 75.000 teman-teman ya. Nah ini nanti, teman-teman ya, kali ini saya akan konsep bonsai serut ini kayaknya asli di batu teman-teman ya, jadi ada yang menggantung juga. Nah ini bisa kita lihat ini asli dari dangkalan alam teman-teman, jadi barang ini belum kita apa-apakan dari pendangkal, ini akan kita setting teman-teman. Kita buka aja langsung. Nah seperti ini sudah saatnya mengarahkan ya. Jadi kita bikin bagaimana konsep bahan ini sesuai bahan yang ada ya. Kalau bisa kita bikin lebih indah dari bahan yang ada ini sebelumnya. Kita mau mindah bonsai serut, mau nyeting lah istilahnya. Jadi kondisi bonsai itu sudah seperti ini tumbuhnya sebesar ini, sekitar dari danggalan sekitar ya setahunan lah teman-teman ya. Nah ini kalau kita setting bagaimana kita angkat medianya, kita kurangi dia aman teman-teman, apalagi di musim penghujan ya untuk bonsai serut ini. Nah ini kalau dari belakang teman-teman, kalau dari belakang nggak enak ya, ini depannya menjauh, yang sini mendekat, padahal yang mendekat dari yang ini kan nggak ada pohonnya, nggak kelihatan ya di belakang. Nah, kalau dari sini pohon ini di depan ya, pohonnya yang mau kita bikin mahkota di depan. Ini gandeng teman-teman, cuman ini nggak di batu ya. Nah, ini kayaknya kita perlu ngurangi batu yang di sini teman-teman ya, terlalu jadi menutup ya antara ini dan ini gandeng, sedangkan ini enggak gandeng ya, ini ruang belakang ini tertutup dengan ini. Jadi kita buka dulu batunya ya. Jadi akar yang di batu ke sini itu lari ke sini dan tumbuh di sini teman-teman. Jadi kalau ini dibuang juga resiko tidak gandeng nanti akhirnya ya. Makanya kita biarkan bagaimana kita akali agar ini yang mengganggu ini jadi kelebihan tuh bagaimana ya. Mestinya ini nggak enak ya, soalnya dia di sini tempatnya kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau memang ini harus dipakai untuk kehidupan ini, untuk gandengnya ini ya, kita pakai. Bagaimana kita cara mengatur ruang-ruang di sini teman-teman ya. Yang penting kita lihat enak dan indah gitu teman-teman ya. Nggak masalah, nggak harus kita buang ini nanti resiko mati, terus ini tidak gandeng, ini juga mengurangi uniknya teman-teman ya. Jadi kita mau menyating ini dengan sesuai gerak pohon yang ada, posisi batu di mana, kita harus bisa membayangkan mau dibikin apa ini. Seandainya panorama alam itu panorama alam yang seperti apa ya. Nah seperti itu, yang jadi mungkin ada tebing batu tinggi dan rendah, di sini sungai atau apa, yang penting intinya itu dilihat indah. Apalagi kalau kita setting, orang bisa membayangkan wah itu kayak panorama alam di sana, di wilayah Bali atau di wilayah mana luar Jawa yang atau di pinggir pantai sana. Nah seperti itu. Jadi nggak asal di batu asal gitu ya. Soalnya kalau cuman asal di batu ngotak, nggak ada ruang-ruangnya juga, kita lihat malah mengganggu ya teman-teman. Jadi keadaan batu ini, adanya batu ini kita manfaatkan untuk bisa lebih indah ya. Mungkin pohon ini tanpa batu nggak ada apa-apanya ya, nggak bagus lah. Memang agak ruwet teman-teman ya barang ini. Sekarang kita pilih dulu teman-teman ya, yang nggak terpakai kita buang. Kayak ini tumpuk ini nggak enak. Kalau memang dipakai kita buang ke bawah sini.
PR-nya ini teman-teman ya, jadi nyeting bagian bawah. Kalau kita lihat seperti ini kan juga nggak enak ya, jadi antara yang belakang sama depan ini nggak nyatu ya, nggak nyambung. Nah, PR-nya di bawah sini, makanya susahnya terkadang kita nyeting batu itu seperti ini. Jadi nyeting batu itu tidak mudah teman-teman ya, kalau nggak pas bisa malah jadi bumerang, jadi malah mengurangi keindahan yang pohonnya ya. Ini akarnya kita tata ya, jadi kalau serut sudah usia setahun lebih dari dangkalan, apalagi masih di karung seperti ini, lebih kuat teman-teman ya, soalnya akar serabut ini sudah menggumpal. Nah, kita sisakan tanah yang terdekat ini sudah bisa teman-teman. Nanti bisa kita semen setelah kita lem untuk setting aja. Nah ini teman-teman ya, ini kita setting batu dengan ini teman-teman. Nah ini seperti jalan air atau terowongan ya, jadi kesan pohon ini dia hidup di atas gua ya, di bawah sungai. Mungkin batu ini aus, bisa membayangkan, bisa kita lihat tuh lebih indah ya daripada tadi tanah aja ya. Nah kita harus bisa, kalau bikin panorama dengan kombinasi batu, kita harus bisa punya teman-teman, imajinasi, insting ya. Ya teman-teman bisa lihat di gambar di Google atau apa, kalau punya pohon seperti ini nyetingnya batu bagaimana, pasti bisa ya. Nah ini seperti saluran air ini di sini. Ada terowongan, jadi orang bisa membayangkan di bawah ada, nanti ada air, ada terowongan, gua. Jadi kita tetap menonjolkan pohonnya teman-teman, bisa dilihat ya dari yang tadi ya. Ini yang kurang enak teman-teman, apa mungkin ini gandeng seperti ini juga bisa teman-teman. Nah, kita gandeng seperti ini juga bisa ya, bagaimana kita lihat indah lah, tapi dengan masuk akal teman-teman ya. Kayak seperti ini dia tumbuh di karang yang mungkin di pinggir pantai ya, biasanya sering batunya aus, aliran air. Nah di pinggir pantai mungkin ada seperti di pinggir pantai ada terowongan-terowongan, nah seperti itu. Jadi kalau kita kasih batu di sini itu seperti teman-teman, utuh ya. Jadi antara batu ini dan ini itu gandeng, cuman dia terbelah ini karena di bawah ada sungai, dia sering kena air, aus ya mungkin ya. Nah lebih enak lah, kita lem aja. Nanti setelah dilem bisa kita semen sama pasir teman-teman, bisa kita kasih pewarna perep ya, agar warnanya bisa seperti batu bawaannya ini. Kita lihat, nah seperti utuh ya, bisa dilihat ya. Dari belakang pun nanti kita sulami juga enak teman-teman ya. Nah, enak juga dari belakang ya. Kalau ini nanti memang sudah kita desain dari sini teman-teman ya. Kalau dari sini ini ditarik ke atas juga enak mestinya ya, tapi powernya ini ya, kalau ini kan terlalu kecil ya. Mestinya juga enak dari sini. Nah ini teman-teman ya, sekarang sudah selesai kita setting batu ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari bahan yang sebelumnya tadi, yang sesudah kita setting batu. Jadi
Jadi kita membuat panorama itu harus bisa memainkan batu ini bagaimana bisa terkesan ada ruang-ruang ini teman-teman, jangan hanya kotak ya. Kita pahat kalau memang kotak ya, ini bisa dilihat nih ruang-ruang dimensinya juga. Jadi kayak utuh batu ini, kita lihat dari depan aja sudah kelihatan utuh, jadi nggak depan aja ya. Nah ini tinggal lumut teman-teman. Jadi ini bahan ini dulu beli tidak mahal teman-teman, cuman 75.000 ya, 75.000. Nah sekarang kalau sudah kita setting seperti ini ya, harganya bisa 1 juta lebih nih kalau nanti sebentar lagi sudah. Jadi dulu 75.000 ini belinya ya. Ini akan kita lumut dulu biar lebih indah teman-teman ya, karena panorama itu harus minimal lumut itu harus ada teman-teman ya. Lumut bisa menandakan kesejukan ya, indah, sejuk ya, kita lihat itu. Jadi mata melihat itu kalau ada lumut hijau, kalau diibaratkan kita melihat kejauhan itu kayak rumput ya, jadi seger gitu kalau kita lihat kalau ada lumutnya ya. Kalau di alam kita ibaratkan rumput. Sekarang kita lumut teman-teman ya. Untuk lumut ini nanti setelah habis dilumut itu diteduhkan teman-teman ya, jadi jangan sampai full panas ya. Nah kalau bisa kalau baru masang nanti sering disemprot kalau kering ya. Nah itu nanti kalau sudah mungkin dia sudah kuat dipanaskan kuatan, tapi kalau pingin subur cepet dikasih itu loh teman-teman, apa, vitamin B1 untuk tanaman itu nanti bisa hijau gelap ya, bagus. Nah ini setelah kita lumut teman-teman, jadi untuk teman-teman tidak harus ori di batu ya. Jadi kita dapat dangkalan tidak harus ori di batu, bagaimanapun bentuk bahannya. Jadi bahan itu menurut saya itu nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang jelek teman-teman ya. Jadi barang itu, bahan itu menurut saya nggak ada yang jelek, tergantung kita mengolahnya ya, sesuai bahan yang ada. Jadi seperti ini kalau kita lihat tadi, ini bahan ini kan nggak menarik sama sekali teman-teman. Jadi nggak harus batu asli, ini batu asli kan cuma di sini aja ini teman. Yang ini kan semua bikinan. Jadi batu asli kalau tidak enak pun ya, batunya tidak bagus, tidak bisa nyeting ya, percuma ori di batu ya. Mending kita rakit seperti ini, bisa sesuai imajinasi kita, bisa sesuai keinginan kita ya. Ini bisa dilihat dari bahan yang tadi teman-teman ya. Sekarang bisa dilihat dengan bahan beli cuman 75.000 teman-teman ya. Nah ini nanti ada satu banyak mahkota teman-teman, nanti pohon kecil-kecil ini punya mahkota sendiri, tapi yang miring ke kanan seperti ini mahkota semi teman-teman. Seperti ini mahkota bulat, mungkin ini yang semi ya. Ini bulat nggak apa, agak semi ke kanan juga nggak apa-apa. Seperti ini nggak ada gangguan kanan kiri, dia akan bulat teman-teman. Seperti ini nanti bisa semi, mungkin ini yang perlu cari titik tumbuh di sini atau buang ke sini. Ini dibesarkan dikit teman-teman. Nah, ini nanti motong pendek. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.